Sekarang mari kita balik ke assignment review-nya. Jadi tugas yang diberikan adalah menganimasikan dua karakter bola dengan berat yang berbeda. Yang satu mempunyai karakter berat, yaitu dalam hal ini sebuah bola bowling, dan yang satu lagi adalah bola yang berkarakter beratnya ringan, bola udara. Seperti dilihat di animasi ini, kita udah bisa kurang lebih mereka pergerakan yang berat yang mana dan yang ringan yang mana. Tapi pengaplikasian dari tiga prinsip yang tadi, yaitu timing dan spacing, is in dan is out, serta arc, masih kurang baik penerapannya. Sehingga animasi yang terlihat di sini masih bisa dioptimalkan. Sekarang kita akan breakdown animasinya. Jadi mulai dari pada saat bola itu jatuh dan menghantam ke tanah. Kita akan breakdown ini menjadi bagian yang pertama. Kalau kita superimpose atau dilihat pergerakan dari frame-framenya, inilah yang terjadi. Pertama kita akan bahas dari segi arc-nya dulu. Bisa dilihat ini bola yang di sebelah kiri layar. Saat dia jatuh, dia bergerak lurus. Di sini dia lurus. Ini akan menciptakan kesan yang nggak natural. Yang seharusnya terjadi adalah dia menciptakan arc, gerakannya harusnya seperti ini, kurang lebih. Jadi dia harusnya menyentuh tanah di posisi yang ini, kemudian dia baru akan kemudian memantul ke sana. Sama juga halnya seperti bola yang berat atau bola bowlingnya. Di sini dia cenderung bergerak lurus. Seharusnya adalah seperti ini. Jadi trajektori dari gerakan dia jatuh adalah seperti ini, dan dia akan harusnya jatuh di posisi ini. Selain itu juga, kalau kita perhatikan dari bola bowling ini, saat dia mantul ke atas, dia kemudian langsung tektok turun, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Ciptakan bentuk yang seperti ini, piramid atau lancip. Ya, ini kurang tepat. Sedangkan yang harusnya terjadi adalah dia membentuk arc yang seperti ini. Dari spacingnya juga terlihat kalau dia saat dia mencapai titik maksimum di sini, titik ketinggian maksimum, dia tidak memperlambat gerakannya. Jadi seharusnya saat dia memantul, titik dia menyentuh tanah dan titik dia di atas, yang harusnya terjadi, dan ini kemudian dia memantul di sini, dan kemudian dia memantul di sini. Jadi spacing yang terjadi adalah mungkin harusnya di sini. Dia akan menciptakan sebuah arc, dan saat dia mencapai ketinggian maksimum dia akan melambat, kemudian dia turunnya mempercepat kembali. Itu kira-kira untuk bagian yang pertama. Kemudian kita breakdown untuk bagian yang kedua, jadi lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi tadi bola yang bowlingnya jatuh ke sini, kemudian dimantul, dan dia sekarang di posisi ini. Ini kelanjutannya. Jadi bola bowling tersebut akan menghantam bola pantainya, kemudian bola pantainya akan memantul saat dia mencapai dinding. Pertama dari segi timing atau speednya, terlihat kalau bola pantainya sangat bergerak terlalu cepat. Seakan-akan dia bukan karena dia terpukul, tapi dia juga ketarik oleh dinding sendiri. Nah, ini gerakan yang terjadi pada bagian yang kedua. Jadi kita bisa lihat gerakan si bola pantainya ini saat dia terpukul oleh si bola bowling. Spacingnya
terjadi hanya dalam 4 frame. Ini yang membuat pergerakannya menjadi sangat cepat dan tidak natural. Ya, mungkin untuk durasi dari dia posisi ke sini bisa ditambahkan menjadi 3 frame lebih banyak, sehingga gerakannya akan lebih lambat dan terkesan lebih natural. Sedangkan untuk arc-nya sendiri saat bola tersebut memantul, di sini kita juga bisa merasakan kembali ketidakadaan arc atau ketidaksempurnaan bentuk dari arc-nya sendiri, khususnya di bagian ini di mana dia kembali lurus. Jadi yang seharusnya terjadi adalah saat dia menyentuh atau berpantul dari tembok, ini arc-nya harus bisa ditweak lagi menjadi seperti ini. Perhatikan yang terjadi pada bola bowling ini saat dia berhenti. Jadi dia benar-benar berhenti langsung plok tanpa adanya penerapan ease in terhadap pose di mana dia berhenti. Ini akan menyebabkan kalau bola tersebut gerakannya terasa matematis dan dibuat-buat. Ya, yang harusnya terjadi adalah dia melakukan perlambatan, yaitu ease in, kemudian baru berhenti total. Sekarang untuk bagian yang ketiga, kita akan perhatikan gerakan dari bola pantai ini. Saat dia memantul, spacing yang terjadi adalah sedemikian rupa sehingga mengesankan kalau dia melakukan lompatan di udara. Jadi bukan dia bergerak ke atas, bukan karena dia terpantul oleh tanah, cuman dia mantul kemudian dia lompat. Itu yang terjadi pada animasi ini. Bisa dilihat di sini. Jarak spacing antara daerah yang ini ya, kita bisa lihat ya. Jadi saat dia menyentuh tanah, saat dia kembali dari menyentuh tanah kembali ke atas, itu harusnya jarak di sini harusnya yang paling renggang, kemudian di sini kembali merapat. Tapi yang terjadi di sini adalah dia renggang, kemudian makin renggang, makin renggang, makin renggang, makin renggang, baru merapat. Jadi jarak antara ini ke sini dan kemudian ke sini, jarak ini lebih besar daripada jarak ini. Jadi saat dia menyentuh tanah, terus dia ada percepatan di daerah yang tengah ini. Inilah yang mengesankan kalau dia melakukan internal force berupa lompatan, seperti kita lihat di animasinya di sini. Berasa gitu. Ya, sedangkan untuk bagian yang keempat, halnya sama seperti bola bowling tadi. Saat bola pantai ini melakukan perhentian, tidak adanya ease in atau perlambatan, sehingga membuat dia terkesan sangat computerized.